Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu mau menjelaskan ulang tentang subnetting IP. Mohon maaf kalau sepertinya semester lalu Ibu ada salah menjelaskan. Ini teman kamu ada yang nanya ya. Jadi ada contoh, ada IP address soalnya misalnya 192.168.10.8/20 atau prefiksnya 20. Nah, karena prefiksnya 20, dikasih 20, berarti hal pertama yang bisa kita cari adalah subnet masknya. Bilangan biner dari subnet masknya berapa? Oke, langsung kita cari ya. Ini subnet masknya. Oke. Subnet masknya karena ini slice 20, berarti dari sebelah kiri kita tulis angka 1 sebanyak 20 kan, dipisahin per 8 angka. Ya udah, ini 1 2 3 4 5 6 7 3 1 2 3 4 5 6 7 8, ini 8 penambah 8 16 kan harus 20 kan, berarti terus ini sisanya 4. Nah, satu oktet kan harus berisi 8 angka kan, ini baru 4, berarti sisanya adalah 0. Terus berarti oktet yang terakhir adalah 0. Itu jadi jumlah angka satunya ini harus ada 20, dipisahin per 8 angka. Atau satu oktet ini isinya ada 8 angka di satu oktet. Nah, terus angka yang kedua adalah kita rubah IP address ini nih, yang ini menjadi biner. IP address ini kita rubah jadi biner. Oke, yang pertama adalah 192. 192 ini kan desimal, dirubah ke bilangan biner. Kalau misalnya kamu rubah 192 ke bilangan biner, ini jadinya kayak gini nih. 11000000. Kalau misalnya lupa, coba kalian cari dulu lagi cara konversi dari desimal ke biner. Singkatnya adalah ini kan kita hitung ya, dari paling kanan ini kan 2 pangkat 0, 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3, dan seterusnya. Tapi kalau dia ini adalah 0, kita nggak hitung, kita hitung yang ada angka satunya. Berarti ini berapa? Ini kan 0, 1, 2, 3, 4, 5, ini 6. Oke, berarti ini 2 pangkat 6. Ini adalah 2 pangkat 6. 2 pangkat 6 itu adalah 64. Terus yang ini berarti kan 2 pangkat 7. 2 pangkat 7 adalah 128. Kalau dijumlah adalah 192. Bener kan? 192. Terus ini yang kedua nih 168. Kita rubah nih 168 ke bilangan biner. Dapat nih segini. Terus 10. Ini kan desimal, kita rubah ke bilangan biner, dapat nih segini. Terus ini Ibu maksudnya 0 ya. Ini maksudnya adalah 0, kita rubah di bilangan biner. Kalau ini 0, semuanya 0 ya, angkanya 0. Nah, terus yang berikutnya, untuk mencari network ID, pertama kita harus melakukan operasi AND dari subnet mask di AND sama bilangan biner. Operasi AND itu pelajaran di sistem komputer. Ibu review ulang. Nih, AND. Kalau misalnya 1 di AND 1, hasilnya 1. 1 di AND 0, hasilnya 0. 0 di AND 0, hasilnya 0. 0 di AND 1, hasilnya 0. Jadi kalau dia bukan 1 di AND 1, hasilnya 1. Jadi yang hasilnya 1 cuma 1 di AND 1 doang, sisanya itu 0. Tuh ya. Kita langsung coba lihat contohnya. Misalnya ini ya, 1 di AND 1, 1. 1 di AND 1, 1. 1 di AND 0, 0. 1 di AND 0, 0, dan seterusnya. Terus ini juga sama. 1 di AND 1, 1. 1 di AND 0, 0.
1 di N1, 1, 1 di N0, 0, 1 di N1, 1, 1 di N0, 0, dan seterusnya. Nah, ini juga sama. 1 di N0, 0, 1 di N0, 0, 1 di N0, 0, 1 di N0, 0, 0 di N1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0. Kalau ini kan 0 semua ya, 0 di N0 udah pasti 0, ini 0 semua. Udah, terus kita rubah nih hasil yang udah di N tadi dari biner ke desimal. Kalau dikonversi, ini kan tadi 2 pangkat 7 tambah 2 pangkat 6, 192. Kalau ini tinggal kamu hitung, ini kan 2 pangkat 7. Ini berarti 2 pangkat 5. Ini 7, 6, 5, 4, 3. Berarti 2 pangkat 7 tambah 2 pangkat 5 ditambah 2 pangkat 3. Berapa jumlahnya? Terus ini karena ini 0 semua, berarti kan ini 0. Ini juga 0 semua, berarti ini 0. Udah, dapatlah network ID yang pertama adalah 192.168.0.0. Dan nih, habis itu kita lihat nih, kita cari subnetnya. Subnet itu kan rumusnya 2 pangkat X kan, X pada host. Sekarang kita lihat nih, kita tentuin dulu, ini kelas apa nih. Nah, cara nentuin kelas itu bukan dilihat dari IP-nya, karena kita lagi mengerjakan subnetting, dilihat dari prefixnya atau slash-nya slash berapa. Karena ini slash-nya ada daftarnya ya, udah ada daftar slash-nya. Jadi kalau kelas A, prefixnya dari slash 8 sampai slash 15. Kelas B, prefixnya dari slash 16 sampai slash 23. Kelas C, prefixnya dari slash 24 sampai slash 32. Karena ini soalnya di slash 20, berarti dia termasuk di range yang kelas B. Nah, kalau kelas B berarti posisinya adalah network, host, dan host. Nah, berarti hostnya itu dimulai dari yang ini ya, oktet yang ketiga dan oktet yang keempat. Kayak rumusnya 2 pangkat X. X itu kan melambangkan melambangkan angka 1 pada host. Angka 1 pada hostnya ada 4, berarti 2 pangkat 4 sama dengan 16. Berarti nanti kita bikin daftar network ID-nya ini sampai 16 kali. Terus cari host atau range IP yang bisa dipakai. Rumusnya itu kan 2 pangkat Y dikurang 2. Y itu adalah angka 0 pada host. Nah, kita lihat nih hostnya. Hostnya kan di 2 oktet terakhir nih. Oktet ketiga dan oktet keempat. Hostnya ini ada 4. Di sini harusnya 8 ya, Ibu nulisnya kurang nih. Di sini kan harusnya 8. 8 ditambah 4 berarti. Lanjut ya, tadi ada kesalahan sedikit. Jadi kan tadi Y itu angka 0 yang ada di host. Nah, hostnya ini 2 kan. Ini kan harusnya ada 8 ya. Ini kurang nulisnya harusnya 8. 8 ditambah 4 adalah 12. Jadi 2 pangkat 12 kurang 2. Tinggal dihitung, 2 pangkat 12 itu 4096 dikurang 2 jadi 4094. Terus yang kita cari adalah bloknya. Bloknya itu adalah 256 dikurang nilai host. Nilai host yang ini tadi ya. Ini kan kalau misalnya kita rubah ke bilangan desimal dapatnya segini ya. Ini kan penuh jadi 255. Ini penuh jadi 255. Ini kalau dikonversi dari biner ke desimal dapat 240. Ini karena 0 semua jadinya 0. Jadi 256 dikurang, kan nilai hostnya di sini ya, host sama host. Jadi 256 dikurang 240 dapat 16. Terus, nah, tadi kan kita udah dapat ya network ID-nya ini kan ya 192.168.0.0. Ini didapat dari melakukan operasi N dari subnet mask dan IP address-nya. Diubah dulu ke bilangan biner, terus dilakukan operasi N. Dapatlah ini. Terus ini kita pindahin, masukkan ke dalam tabel. Ini tabelnya. Ada network ID, range, sama broadcast. Network ID yang pertama adalah 192.168.0.0. Berarti range IP-nya adalah 192.168.0.1. Itu kan ya. Terus karena nilai hostnya 4094, banyak banget kan, kita bingung cara jumlahnya gimana. Kita pakai perhitungan mundur aja.
Jadi kita tentuin dulu network ID-nya, baru ngisi ke range yang berikutnya. Jadi kan diketahui nih bloknya 16 kan, berarti network ID yang kedua adalah 192.168.0.0 tambah 16. Nah, nilai hostnya kan tadi dimulai dari sini kan, berarti 0 tambah 16 adalah 16. Terus kalau network ID yang ketiga, berarti tinggal yang ini ditambah 16, dapat 32. 32 tambah 16 dapat 48. Ya. Jadi karena itu tadi kelas B prefixnya, jadi kan network, host. Berarti kita jumlah dari yang nilai hostnya itu di sebelah sini. Tuh. Terus udah dapet nih network ID-nya, kita kerjain mundur. Network ID yang kedua kan ini ya, 192.168.16.0. Dikurang 1. Nih, kurang 1. Jadinya dapat 192.168.15.255. Kenapa kok Bu dikurang 1 dapatnya segini? Karena nilai IP address maksimal adalah 255. Nilai IP maksimal 255. Ya udah, karena dikurang 1 berarti nilai ujungnya 255 kan. Udah tuh. Terus karena di sini 16, berarti di sini jadi 15. Udah deh dapat broadcastnya 192.168.15.255. Terus berarti range IP yang terakhir berapa Bu? Tinggal dikurang 1. 192.168.15.254 karena 255 dikurang 1 adalah 254. Tuh. 192.168.15.254. Terus tinggal diterusin deh kalau kalian mau nyari sampai subnet ke 16 gitu. Jadi Ibu review ulang kalau nentuin kelas itu dari prefixnya. Ini udah Ibu kasih tahu rumusnya. Terus kalau mau nyari network ID lebih baik pakai DN dulu supaya lebih pasti gitu ya. Maaf kemarin kalau Ibu salah, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih.